Halo sahabat-sahabat Katolik, pada video kali ini kita akan mendengarkan refleksi tentang ekologi dan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Baik sahabat-sahabatku yang terkasih, dalam kitab Kejadian kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan penuh kasih dan keindahan. Manusia sebagai citra Allah diberi tugas untuk menjaga dan mengelola ciptaannya, bukan untuk merusak dan untuk mengeksploitasinya. Namun, dalam kenyataan kita saat ini diharapkan pada realitas yang menyedihkan, yang mana bumi kita mengalami kerusakan akibat ulah kita sendiri. Melalui refleksi ini, kita akan belajar bersama tentang ekologi, yang mana ekologi itu sendiri berarti bahwa ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta peran penting manusia dalam menjaga lingkungan agar tetap berkelanjutan sebagaimana Tuhan kehendaki. Sahabat-sahabat yang terkasih, ekologi membantu kita memahami bagaimana makhluk hidup berinteraksi satu sama lain dan dengan alam sekitarnya. Dalam ekosistem ini, setiap elemen memiliki peran, yakni misalnya tumbuhan menyerap energi matahari dan menyediakan oksigen bagi kita semua. Selain itu juga air yang mengalir melalui sungai dan menyediakan kehidupan bagi manusia dan hewan. Siklus ini berjalan seperti rantai kasih yang tak terputus. Namun, apa jadinya jika rantai ini terganggu? Coba kita bayangkan sungai yang tercemar, udara yang penuh polusi, atau hutan yang ditebang tanpa henti. Semua itu adalah tanda bahwa manusia belum menjalankan perannya dengan baik sebagai penjaga ciptaan. Baik sahabat-sahabatku yang terkasih, kita masuk pada poin yang kedua, yakni dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem. Manusia memiliki dua sisi dalam hubungannya dengan lingkungan. Ia bisa saja menjadi penjaga, bisa juga menjadi perusak bagi lingkungan itu sendiri. Yang pertama, sisi positif manusia. Dalam sisi positif ini, manusia dapat melakukan seperti reboisasi atau penanaman kembali hutan yang telah gundul, atau memperbaiki lahan kritis, yang mana ini adalah menjadi wujud nyata dari kasih kita terhadap bumi itu sendiri. Namun kita juga tidak perlu menyangkali bahwa kita juga seringkali menjadi salah satu agen negatif dalam merusak lingkungan itu sendiri. Yakni yang sering kita lakukan adalah deforestasi dan polusi, yang mana merusak habitat dan mencemari air serta udara. Selain itu juga pemanasan global yang disebabkan oleh emisi atau gas rumah kaca itu sendiri. Semua ini berawal dari keserakahan manusia dan sikap yang kurang bijaksana terhadap alam penciptaan Tuhan itu sendiri. Baik, kita masuk dalam poin yang ketiga, yakni pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sahabat-sahabat yang terkasih, Tuhan menghendaki kita untuk hidup dalam keseimbangan. Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan adalah cara kita menghormati ciptaannya itu sendiri. Prinsip ini mengajarkan kita untuk yang pertama memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak kemampuan generasi mendatang untuk menikmati berkat yang sama. Poin yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomis, sosial, dan kelestarian lingkungan. Contoh nyata dari upaya ini adalah pengelolaan hutan lestari, di mana manusia memanfaatkan hutan secara bijak sambil tetap menjaga fungsi ekologisnya. Seperti yang saya katakan tadi, yakni dengan cara reboisasi dan perlindungan kawasan hutan, kita ikut menjaga paru-paru bumi sekaligus menyediakan penghidupan bagi banyak pihak.
Dan pun yang terakhir adalah peran manusia dalam mengelola lingkungan. Sebagai murid Kristus, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjadi penjaga ciptaan. Kita berperan sebagai pengelola dan konsumen. Yang pertama, kita berperan sebagai pengelola. Kita dapat berpartisipasi dalam program konservasi seperti penanaman pohon atau menjaga habitat satwa. Namun di lain sisi, kita juga sebagai konsumen, kita bisa mengurangi jejak karbon dengan memilih transportasi umum, menghemat energi dan beralih ke sumber energi yang ramah. Yang kedua adalah mendukung produk yang ramah lingkungan, dan daur ulang adalah langkah kecil namun berdampak besar untuk masa depan bumi ini. Sahabat-sahabat yang terkasih, pada akhirnya saya mau menyampaikan bahwa bumi ini adalah anugerah Allah yang luar biasa. Bagi umat beriman, tugas kita bukan hanya memanfaatkan alam, tapi juga merawat dan menjaganya agar tetap berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Melalui pemahaman ekologi dan komitmen kita sebagai pengelola dan konsumen yang bertanggung jawab, kita dapat menciptakan perubahan yang positif. Mari kita bersama-sama berdoa dan bertindak bersama agar kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi jejak kerusakan, serta menjadi saksi kasih Allah yang hadir melalui upaya kita dalam merawat ciptaannya. Demikian sahabat-sahabat Katolik yang terkasih, semoga Tuhan menyertai langkah kita semua. Amin.